Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Afandi dengan NIM 0530268878. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program Java sederhana menggunakan isinya adalah nanti akan berisi implementasi operator if juga array. Program Java sederhana ini adalah sebagai pemenuhan salah satu tugas dari algoritma dan pemrograman. Secara singkat, program sederhana Java ini nanti akan berisikan sebuah program untuk menghitung final slip gaji dari karyawan. Isinya adalah sebenarnya nanti akan uh, akumulasi ya dari total persentase jam lembur serta gaji pokok dari si karyawan itu, dengan output akhirnya adalah nanti dalam bentuk slip gaji yang di program Javanya nanti akan menggunakan operator dari si aritmatika. Nanti outputnya adalah nanti akan dalam bentuk slip gaji yang dapat dilihat oleh si karyawan itu sendiri. Baik, langsung saja ke programnya. Di sini saya akan menggunakan program IntelliJ untuk membuat program Javanya. Biar mengulang dari awal. Nah, di sini saya akan membuat public class dengan nama hitung gaji ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membuat import ini adalah fungsinya adalah agar user atau di sini saya nanti di outputnya dapat mengisi sebuah nilai di outputnya nanti. Lanjut ke public class. Nah, di sini akan ada baris selanjutnya adalah untuk menginisialisasi ya array dengan indeks ada golongan ya. Di soal itu total ada 3 golongan. Jadi golongan A itu dengan gaji 5 juta, golongan B di 6,5 juta, dan golongan C di 9,5 juta. Indeks ini nanti akan dibagi juga menjadi 3 indeks ya. Jadi ada indeks 0 itu untuk golongan A, indeks 1 itu untuk golongan B, dan indeks 2 untuk golongan C. Jadi langsung aja di long. Seperti ini nanti untuk baris codingnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Bagian awal di sini adalah untuk menginisiasi dari si array itu sendiri, yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di sini adalah indeks ya, indeks 0, lalu indeks 0 adalah di sini untuk gaji golongan A, lalu ada indeks 1 ini untuk golongan B, lalu indeks 2 ini untuk golongan C. Di sini sebenarnya lebih ke interval sih. Ini ada kelipatan 2 jadi 30, 32, 34, 36, dan
38. Ini sama ibaratnya kalau di soal itu adalah persentase ya, jadi 0 ada 30%, ini adalah 30% hingga ke 38%. Seperti itu. Lalu di sini scanner input adalah line untuk membuat input scanner ya, jadi user nanti dapat menginput di output nantinya. Seperti itu. Lalu nanti di sini di bagian sistem golongan A, B, C ini adalah untuk menginput dari golongan si karyawannya. Lalu ini adalah untuk menginput dari jumlah si totalan lemburnya. Lalu di sini ada uppercase. Ini adalah untuk otomatis jika nanti user menginput huruf A kecil, nanti secara sistem nanti akan otomatis dibuat huruf besar. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada bagian logika if ya, untuk mengambil data dari array. Ini adalah datanya. Ini adalah untuk bagian jika golongan yang dimasukkan salah. Misal nanti saya akan memasukkan data golongan D, kan itu tidak ada di sini ya, nanti akan muncul error bahwa golongan yang dimasukkan itu salah. Ini adalah logika if ya, untuk mengambil gaji seperti ini. Lalu di sini adalah untuk mengambil persenan. Lalu yang terakhir adalah ini ada logika aritmatika. Lalu ini adalah untuk output nanti akan seperti apa. Oke, baik, di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, seperti ini programnya, jadi sudah sesuai program hitung gaji, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke deh, ini outputnya seperti ini. Nanti saya akan coba, misalnya saya adalah golongan A, jumlah jam lembur saya, misalnya jam lembur saya adalah di 1. Nah, seperti ini ya. Dan ini outputnya berhasil, bahwa di sini saya adalah golongan karyawan A dengan gaji pokok saya 5 juta. Waktu lemburnya adalah 1 jam, dan ini sesuai sama di ini ya. Namun ketika saya memasukkan yang salah, nah di sini golongannya tuh salah karena memang tidak sesuai ya dengan yang ada di database. Saya coba ulang kembali. Masukkan golongan karyawan, misalnya yang ada di program itu hanya A, B, C, tapi misalnya saya masukkan D di sini, dan jumlah lemburnya di sini saya 5. Nah, golongannya ternyata salah. Kenapa? Karena memang dari programnya tidak ada golongan D di situ. Oke, saya coba simulasikan lagi. Jika saya adalah golongan C dengan gaji 9,5 juta dan masukkan jam lembur. Jam lembur saya katakanlah di sini adalah 6. Nah, 6 itu adalah masuk di 38%. Dan totalnya segini. Ya, totalnya untuk hitungan golongan C, karena dia gajinya adalah 9.500.000 dan waktu lembur dia 6 jam, maka persentase lemburnya dapat di 38%. Jadi bonus uang lemburnya adalah 3.600.000 rupiah. Jadi total gaji yang diterima adalah 13 juta sekian, seperti itu. Dan dari program ini dapat dijalankan dengan baik ya. Jadi untuk masing-masing golongan itu dapat ditampilkan dengan baik dan benar dan sesuai dengan yang pada soal. Ya, seperti itu. Misalnya di sini saya adalah golongan B. Nah, di sini saya inputnya adalah huruf kecil. Apakah nanti secara otomatis akan
di-convert ke huruf besar. Ini jumlah jam lemburnya. Nah betul ya, di sini otomatis dia nge-convert juga. Ini kan B kecil, nanti dia otomatis menjadi B besar. Seperti ini, dan programnya dijalankan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Program sederhana yang saya buat dengan Java ini berjalan dengan baik. Persentase dari total jumlah lembur juga golongan dari si karyawan itu sendiri dapat ditampilkan dalam bentuk slip gaji dan sesuai dengan yang ada di program Java yang saya buat ini. Program dapat dijalankan dan dapat beroperasi dengan baik dengan menampilkan output yang sesuai pada soal yang diberikan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.